Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, pelaku maksiat dapat hidayah melalui anaknya yang bisu dan tuli. Saya seorang pria berumur 37 tahun, sudah menikah dan dikaruniai anak. Salah satunya Marwan yang berusia 7 tahun. Allah memberikan kekurangan berupa tuli dan bisu. Meski demikian, sungguh dia telah disusui keimanan dari susu wanita yang beriman dari seorang penghafal Al-Quran. Oh iya, meski istri saya wanita beriman, saya sudah melakukan banyak hal yang dilarang Allah Ta'ala dan dosa-dosa besar. Sholat saja saya jarang lakukan secara berjamaah kecuali kalau ada acara-acara tertentu. Sebagai bentuk simpati, menarik perhatian terhadap orang lain. Terus terang, teman saya kebanyakan kurang baik dan para pesulap. Mungkin karena itu, setan selalu bersama saya dalam banyak waktu. Suatu malam, saya dan Marwan sedang di rumah. Kala itu, bertepatan sholat maghrib. Saya sedang merencanakan pergi bersama teman-teman. Namun, tiba-tiba anak saya, Marwan, beri isyarat-isyarat bahasa tubuh yang hanya saya dan dia yang mengerti. Kira-kira isyaratnya kala itu begini, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak sholat?" Kemudian dia mulai mengangkat tangan ke langit dan mengancam saya dengan maksud menunjukkan isyarat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya. Jadi saya kaget dan terharu dengan perkataannya. Dengan mulailah anak saya menangis di depan saya. Saya berusaha menariknya, namun rupanya dia kabur. Beberapa saat kemudian, dia menuju keran dan mengambil wudhu. Ia lalu sholat di depan saya. Usai sholat, dia berdiri dan mengambil mushaf Al-Quran, meletakkannya di depannya dan membolak-balik kertas-kertasnya. Lalu meletakkan jarinya tepat pada surat Maryam, yang artinya, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku Ibrahim khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab oleh yang maha pengasih, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Surat Maryam ayat 45. Melihat kejadian itu, saya tak kuasa menangis dalam waktu yang cukup lama. Lalu dia berdiri dan menghapus air mata saya, sambil tak lupa mencium kepala dan tangan saya sambil berkata dengan isyarat yang kira-kira begini artinya, "Sholatlah wahai bapakku sebelum kamu diletakkan di tanah dan menjadi jaminan azab." Demi Allah yang maha besar, saya dalam keadaan bingung, hilang akal dan takut. Sungguh tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya segera menghidupkan lampu-lampu rumah. Semuanya ia mengikutiku dari kamar ke kamar dengan melihatku penuh keheranan. "Tinggalkan lampu-lampu itu, mari kita pergi ke masjid." Maksudnya Masjid Nabawi yang mulia. "Tidak, kita akan pergi ke masjid yang di dekat rumah kita saja," begitu kataku. Ia pun masih menolak ajakan saya, karena dia hanya ingin pergi ke Masjid Nabawi. Dan saya akhirnya pergi ke sana, meski dalam keadaan takut sekali. Kami masuk ke Raudhah, sedang saat itu penuh dengan manusia. Tak beberapa lama, kumandanglah iqomah untuk sholat isya. Imam membaca firman Allah, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman,
janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, dan barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, itu menyuruh perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu sekali, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat An-Nur ayat 21. Mendengar bacaan imam, saya tak kuasa menahan tangisan. Rupanya Marwan pun ikut menangis karena terpengaruh tangisan saya. Di pertengahan sholat, rupanya Marwan mengeluarkan sapu tangan dari kantong saya, lalu menghapus air mata saya dengan sapu tangan itu. Usai sholat, saya masih menangis lagi. Marwan kembali menghapus air mata saya, sampai-sampai saya duduk berada di Masjid Nabawi 1 jam penuh. Karena kerasnya tangisan saya membuat Marwan mendinginkan suasana. "Sudahlah Pak, jangan takut," ujarnya. Kami lalu pulang ke rumah, dan malam itu adalah malam yang sangat mengagumkan bagi saya, di mana saya seolah lahir kembali. Tak lama hadirlah istri saya dan anak-anak saya. Mereka mulai menangis semua, padahal mereka tidak tahu sedikit pun apa yang telah terjadi. Saat itu berkatalah Marwan kepada mereka semua, "Tadi Bapak sholat di masjid mendengar kabar ini. Senanglah istri saya. Akhirnya saya menceritakan semua pada istri tentang apa yang terjadi antara saya dan Marwan. Aku bertanya kepadamu, dan demi Allah, apakah kamu yang datang padanya pada Marwan dan menyuruhnya membuka mushaf untuk saat itu?" Demikian pertanyaanku saat itu. Saat itu istriku bersumpah pada Allah 3 kali bahwa sesungguhnya dia tidak pernah melakukan hal itu pada Marwan. "Pujilah Allah, bersyukurlah pada Allah karena kamu dapat hidayah ini," ujar istriku kala itu. Sesungguhnya malam itu adalah malam yang paling berkesan. Sekarang alhamdulillah saya tidak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan sungguh saya telah meninggalkan menjauhi teman-teman yang buruk semuanya. Ini saya telah merasakan keimanan sebagaimana saya juga hidup penuh kebahagiaan, kecintaan, dan saling menyayangi bersama istri dan anak-anak saya. Lebih khusus anak saya Marwan yang tuli lagi bisu. Bagaimana tidak? Sedangkan saya telah mendapat hidayah melalui dia. Wallahu a'lam bishawab.